Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Lama nggak ketemu ya? Berapa hari liburan? 2 minggu. 2 minggu apa 3 minggu? 3. Kemana aja? Di rumah. Nggak ada yang berlibur? Oke, Mas Arya silakan dipimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Agung Surya Aryana Bisbi. Oke. Anggara Arya Putra. Anggita Kuang Pringsi. Oke. Cantika Meilin. Holifatus Sadiah. Nilma Fiaristin. Rahma Jaya Sabrina. Regina Airin Nisa. Robiatul Nadawiyah. Sabrina Nur Makrifatullah. Sheila Nur Cahyanti. Siti Puji Lestari. Felisa Deva Imelda. Webi Agung Kurniawan. Widi Anggraini. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Masuk semua berarti ini ya? Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional ya. Bentar. Silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa. Dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Oke. Di situ ada tulisan, masih ingatkah kalian apa saja peralatan mechanical housekeeping? Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Masih. Apa aja? Saya Ya, coba. Anggita Kuang. Vacuum cleaner. Apa itu fungsinya vacuum cleaner? Oke, ada lagi? Saya Bu. Ya. Floor mesin untuk mengikat lantai. Oke, terus ada lagi? Saya Bu. Scrubbing mesin. Apa itu fungsinya? Membersihkan lantai mebel yang sudah kusam. Oke, masih ingat berarti ya materi sebelumnya?
Oke, lanjut. Di sini ada tulisan sebutkan peralatan manual yang biasa digunakan oleh Departemen Housekeeping untuk membersihkan hotel beserta fungsinya. Ada yang sudah tahu peralatan manual housekeeping itu apa aja? Ya, Sapu lantai. sapu lantai. Terus ada lagi? Sikat toilet. Sikat toilet, oke. Terus ada lagi? Ya, apa? Oh, kain pel, oke. Itu peralatan-peralatan manual yang pasti ada pada Departemen Housekeeping. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penayangan video, peserta didik dapat memahami fungsi dari peralatan-peralatan manual housekeeping dengan benar. Jadi nanti saya akan berikan video, kalian tonton ya, diperhatikan biar kalian tahu apa saja peralatan-peralatan manual housekeeping beserta fungsinya. Terus nanti juga ada yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pembersihan area public hotel dengan tepat dan benar. Jadi nanti saya akan kasih kalian studi kasus, nanti kalian pecahkan ya. Oke, lanjut. Ini untuk videonya kalian tonton. Kalau ada yang mau dicatat silahkan dicatat ya. Ini peralatan-peralatan yang mesti ada di housekeeping departemen. Dari samping saya di sini ada beberapa jenis alat-alat manual atau manual cleaning equipment yang biasa digunakan di housekeeping departemen. Jadi saya akan jelaskan satu persatu jenis manual cleaning equipment. Yang pertama di sini ada kelompok room dan class. Jadi yang pertama akan mengambil yaitu disebut dengan selling room. Ini biasa digunakan untuk membersihkan laki-laki pada platform yang biasanya ada salah beberapa, jadi kita bisa menggunakan selling room. Yang selanjutnya ada di sini modul, jadi kita gunakan seperti biasa untuk membersihkan debu atau sampah pada lantai. Selanjutnya ada kelompok kelas. Yang pertama ada toilet bowl kelas. Jadi alat ini digunakan untuk membersihkan pada toilet bowl atau pada jamar. Yang selanjutnya ada hand brush. Hand brush digunakan untuk membersihkan dinding-dinding pada kamar mandi. Selanjutnya ada juga floor brush. Jadi fungsinya di sini untuk menyikat lantai. Biasanya tidak lantai pada kamar mandi, pada mobil, area atau pada restroom. Oke, kalau tadi itu beberapa jenis kelompok blue dan keras, selanjutnya itu tentang kelompok linen. Jadi ada beberapa kelompok linen yang digunakan dalam pembersihan hotel area ataupun pada pembersihan kamar tamu hotel. Jadi yang pertama ini disebut dengan kamis. Nah, jadi fungsinya ini untuk menyerap pada pembersihan pada wastafel pada saat pengeringan. Jadi bekas-bekas airnya itu kita bisa gunakan kamus ini. Selanjutnya ada soft tube, jadi kita bisa gunakan di sini untuk mengelap pada permukaan benda yang terbuat dari kayu, misalnya meja, pintu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut dengan dust tube, jadi digunakan di sini pada saat melakukan dusting juga. Selanjutnya ini disebut dengan glass tube, jadi kita gunakan pada pembersihan permukaan benda yang terbuat dari kaca. Jadi juga menggunakan alat bantu
tentunya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Seperti pada pembersihan cermin, pada pintu kaca, jendela kaca dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang jenis kelompok linen. Selanjutnya yaitu tentang kelompok pelindung atau di sini kita biasa digunakan yaitu ada helmet melindungi kepala berdasarkan kandung mesin, namanya melindungi kepala jika terjadi kejatuhan benda dari atas. Selanjutnya ada hand gloves, jadi ini digunakan untuk melindungi tangan dan dari bahan pembersih reaksi kimia atau contamination ataupun dari kuman atau bakteri pada saat kita melakukan pembersihan. Termasuk juga ada alat pelindung lainnya, itu ada Google, jadi bisa digunakan untuk melindungi mata. Apa Google itu? Kacamata, ya. Jadi melindungi kaki pada saat kita melakukan pembersihan pada lantai, agar pada saat melakukan pembersihan tersebut kita tidak tergelincir. Nah, itu beberapa jenis alat pelindung atau biasa disebut dengan istilah protective equipment. Kalau pembersih lainnya yang manual, yaitu ada peralatan pembersih terhubung lainnya, itu ada spotlight, jadi bisa digunakan, jadi bisa digunakan untuk menggosok pada saat melakukan pembersihan pada wastafel, tempat dan lain sebagainya. Biasanya ada bekas-bekas di sabun yang masih menempel pada permukaan wastafel atau permukaan tempat. Selanjutnya ada spot atau stok, ini kita gunakan pada saat melakukan pembersihan kaca, melepaskan kotoran yang melekat pada permukaan kaca. Selanjutnya ada screws atau gas screws yang saya menyebutkan adalah menyebutkan lever. Jadi kita digunakan di sini untuk menarik bahan pembersih yang sudah kita gunakan pada saat pembersihan kaca. Jadi ini tariknya bisa dari atas atau bisa ke samping seperti ini berbentuk huruf S. Selanjutnya ada pendukung lainnya, yaitu ini disebut dengan puppy knife atau kalau mungkin familiar dengan istilahnya kapi. Jadi kita gunakan di sini untuk membersihkan permukaan benda di lantai. Biasanya ada pegangan atau bekas-bekas permukaan yang menempel pada lantai. Kita bisa menggosoknya dengan puppy knife ini. Oke, dan beberapa alat pendukung lainnya. Jadi di sini ada telescopic stick. Jadi fungsinya di sini untuk menyambungkan alat ini atau selindung ini. Jadi kita bisa menyambungkan seperti ini dan bisa untuk menjangkau tempat yang lebih tinggi. Jadi kita bisa buka alatnya seperti ini. Ini biasanya buat laba-laba ya, membersihkan laba-laba. Ini guna dari telescopic stick. Dan selanjutnya ini adalah mop. Jadi juga kalau kita misalkan ini gabungan dari ya. Di khusus mopnya dan kita gabungkan sticknya ini biasa digunakan pada saat proses melakukan proses pelebaran pada lantai setelah kita melakukan proses menyapu atau sweeping. Berikutnya ada alat yang disebut dengan lobby duster. Nah, biasanya di sini digunakan pada pembersihan lantai. Jadi untuk menyebar debu atau menyebar debu dan nanti langsung menempel pada bagian bawah dari lobby duster. Dan selanjutnya di samping saya di sini ada kelompok penampung atau kelompok container. Pertama saya jelaskan ini disebut dengan bottle sprayer atau gun sprayer, nanti digunakan untuk penampung chemical atau barang pembersih. Dan selanjutnya ini disebut dengan DDD atau derivatif. Jadi bisa kita gunakan di sini untuk menampung beberapa alat pembersih dan barang pembersih yang bentuknya kecil pada saat melakukan pembersihan pada kamar tamu. Yang berikutnya, nah ini disebut dengan paket atau ember. Jadi digunakan untuk menampung air. Selanjutnya ada dustpan, jadi kita gunakan untuk menampung sampah. Berikutnya ada disebut dengan waste basket atau tempat sampahnya. Berikutnya juga ada disebut dengan double bucket. Jadi di sini fungsinya bisa
fungsinya untuk menampung air bekas berasal dari mop dan menampung bahan bersih atau menampung air campuran dengan chemical. Nanti saya jelaskan bagaimana cara penggunaan dari botol baterai itu sendiri. Oke, tadi yang saya berbagi adalah alat medis satu disebut dengan auspis, jadi kita gunakan untuk menarik genangan air pada lantai. Ini juga salah satu alat pendukung lainnya. Oke, dan alat pelambung terakhir yang besar ini disebut dengan rolling atau lebih tepatnya disebut dengan room attendant rolling atau room attendant rolling car. Ini difungsikan untuk menampung beberapa jenis alat besi, bahan besi, masuk juga amenities, unit-unit yang digunakan oleh pembangunan pada saat melakukan pembersihan pada kamar-kamar kami. Nah, inilah beberapa jenis peralatan manual yang digunakan di departemen housekeeping. Ada beberapa banyak alat, tapi bisa difungsikan dengan baik asal sesuai dengan prosedur penggunaan atau sesuai dengan SOP atau standar operating tersebut. Oke, itu tadi semua yang saya jelaskan tentang jenis-jenis alat manual atau manual cleaning equipment yang biasa digunakan di housekeeping departemen. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa terus selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian dan klik juga loncengnya untuk memberitahu kalau nanti saya mengupdate video-video terbaru. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Oke, sudah. Itu tadi adalah peralatan-peralatan manual yang ada di housekeeping departemen. Oke, saya mau tanya. Dari video pengenalan peralatan manual housekeeping departemen, ada yang bisa menyebutkan apa saja tadi yang sudah dijelaskan sama videonya? Mungkin silakan angkat tangan. Sudah mencatat apa belum tadi? Coba angkat tangan. Saya Bu. Ya. Selimbun, toilet brush, hand brush, floor brush, Oke. squeeze, sponge, body duster, bekas sprayer, and then laundry. Ya, banyak ya. Terus kalau peralatan untuk pelindungnya apa aja tadi? Saya Bu. Ya, Nilma. Ada helmet, hand glove, boots, terus boot, yang sepatu, Ya. buku, sama Floor sign. ya. Ya, floor sign. Jangan lupa ya, floor sign yang warnanya orange. Dari peralatan ini, kalian tidak perlu malu. Ya, kalian sekolah di perhotelan, housekeeping departemen, tugasnya cuma membersihkan. Terus kemudian kalian malu tuh nggak boleh. Ya, karena ketika kalian melakukan pembelajaran ini nanti bisa kalian terapkan entah itu di hotel ataupun di rumah kalian. Jadi ketika kalian membersihkan rumah juga bisa menggunakan peralatan-peralatan ini. Ya, jadi kalian nggak perlu malu kalau yang dipelajari tentang peralatan-peralatan entah itu sapu, dustpan, mop. Ya, tahu kan mop apa? Apa mop? Pel. Oke. Kok lemes? Kita lakukan ice breaking dulu yuk. Ayo silahkan berdiri. Berdiri. Kita ice breaking tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa. Oke, coba satu kali. Tepuk semangat. Coba ulangi, Webi kurang semangat. Ayo Webi. Ayo, tepuk semangat. Udah pada semangat? Sudah. Silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut ke PPT. Public Area Section.
Public area section merupakan bagian dari housekeeping department yang tugasnya apa? Tahu, ada yang tahu tugasnya apa housekeeping department bagian public area section? Membersihkan area hotel kecuali kalau yang membersihkan kamar namanya apa? Room attendant. Jadi semua area yang ada di hotel itu yang membersihkan bagiannya public area section. Ya. Yang kedua, public area terbagi menjadi dua. Ada public area luar gedung hotel sama area publik dalam gedung hotel. Ada yang tahu yang dalam gedung hotel apa aja? Lobby. Apa? Restoran. Di dalam hotel pasti ada restoran. Oke, lanjut. Area publik luar gedung hotel. Foto yang pertama atau gambar yang pertama apa itu namanya? Parkir area. Yang kedua, swimming pool. Yang ketiga, playground. Keempat, garden. Ini garden yang ada di luar. Berarti apa? Outdoor. Terus yang kelima, apa? Toilet. Ini toilet publik. Jadi yang biasanya kalau kalian ke hotel, terus kemudian kalian parkir mobil, itu ada toilet ini namanya toilet publik. Jadi biasanya digunakan oleh tamu-tamu hotel yang kayak supirnya itu di tempat ini. Terus lanjut, area publik dalam gedung hotel. Yang pertama apa itu? Gambarnya apa? Lobby. Lobby itu apa sih? Tempat tunggu tamu. Kenapa kok tamunya menunggu? Nungguin apa? Iya, menunggu reservasi, check-in ataupun check-out. Yang kedua apa itu? Restoran. Berarti kalau restoran di situ menyediakan apa? Makanan dan minuman. Terus yang ketiga, lorong. Lorong kalau di hotel bahasanya apa coba? Jangan lorong lah. Koridor. Jadi kita menyebutnya koridor. Lanjut yang keempat apa itu? Meeting room. Biasanya digunakan untuk apa meeting room? Untuk meeting, oke. Terus yang kelima, pakai bahasa hotel apa? Restroom. Bahasanya kita menggunakan restroom. Biasanya restroom ini adanya di mana? Di dalam. Itu biasanya ada di dekat lobby. Terus yang ke-6, apa itu? Ruang ganti. Apa? Loker, ya, loker. Loker buat siapa? Buat karyawan. Terus yang ke berapa? 6, 7. Office. Jadi public area section juga membersihkan office karyawan. Terus yang ke-8 apa itu? Spa. Ya benar, spa juga dibersihkan oleh public area section. Terus di situ ada teknik pembersihan manual ya. Yang pertama ada dusting, yang kedua ada ketiga, keempat, yang kelima, sweeping, dusting. Nah, dusting itu biasanya kalau di hotel ketika dusting itu menggunakan yang namanya soft cloth. Jadi soft cloth itu dilipat entah itu menjadi 2 atau 4 biar kecil. Jadi mudah untuk digunakan kita. Terus kemudian gosokkan dengan rata satu permukaan cloth pada permukaan benda yang akan dibersihkan. Misalkan mau ngebersihkan meja, berarti menggunakan dusting ya. Cloth-nya dilipat menjadi 2 atau 4 yang
mudah dipegang, terus kemudian diratakan, digosokkan ke meja yang mau dibersihkan. Yang ketiga, gosok dari sudut terjauh sampai dengan yang paling dekat. Jadi ketika kalian mendusting, itu usahakan kalian membersihkan dari letak yang paling jauh dari kita, terus kemudian mendekat. Jadi jangan dari dekat sini ke sana, jangan. Jadi harus dari luar ke dalam ya. Selanjutnya ada dam dusting. Kalau dam dusting itu kelutnya itu harus dibasahi terlebih dahulu. Habis dibasahi terus diperas ya sampai airnya itu tidak menetes. Jadi dustingnya itu kelutnya itu lembab. Ya, terus kemudian prosesnya sama seperti yang dusting. Terus mopping. Mopping itu apa? Mengepel. Caranya mopping bisa? Bisa. Jadi kain pel terus dimasukkan ke dalam air yang sudah dikasih bahan pembersih, terus kemudian digosokkan ke lantai yang kotor. Kalau dam sweeping, apa itu? Dam sweeping itu mengepel tapi airnya itu tidak basah banget. Jadi ya habis dicelupkan ke dalam air, diperas seperti yang dam dusting, cuma ini bedanya dam sweeping. Prosesnya sama. Ya, jadi jangan sampai lantai itu airnya sampai banyak. Ya. Terus ada sweeping. Apa itu sweeping? Menyapu. Cara menyapu bisa? Bisa. Oke. Terus ada prosedur pembersihan lobi. Coba dibaca, Arya. Nomor 1. Lobi dibersihkan dari sudut yang sepi hingga tidak mengganggu tamu. Oke, cukup. Kenapa kok dibersihkan dari sudut yang sepi? Agar tidak mengganggu tamu. Jadi misalkan lobi kan biasanya luas, ya. Misalkan di sini banyak tamu, di sana nggak ada tamu, berarti kita harus membersihkan yang tidak ada tamu terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian membersihkan lobi ketika ada tamu, kan nanti tamunya merasa terganggu. Ya. Yang kedua, periksa langit-langit bila ada sarang laba-laba. Jadi harus diperhatikan sarang laba-laba yang ada di langit-langit. Terus kemudian bersihkan kaca dengan teknik glass sweeping. Kalau membersihkan kaca itu pakai peralatan apa tadi? Squeezer. Ya, caranya gimana kalau pakai squeezer? Tahu? Satu arah. Misalkan dari atas ke bawah, berarti semuanya juga harus dari atas ke bawah. Misalkan menggunakan metode zigzag, berarti semuanya harus menggunakan metode zigzag. Biar apa? Biar tidak membekas. Terus kemudian, jika terdapat karpet, disedot, dibersihkan dengan vacuum cleaner. Jadi kalau lobinya itu ada karpetnya, berarti kalian membersihkannya menggunakan yang namanya vacuum cleaner. Terus kemudian asbak. Biasanya kan di situ ada di lobi menyediakan asbak. Nah, asbak itu juga dibersihkan. Gimana cara membersihkannya? Dibuang putung-putung rokoknya, terus kemudian di dusting, dilap. Ya, kita jangan menggunakan bahasa lap ya. Nanti kita menggunakan bahasa dusting biar agak lebih keren dikit ya. Yang keenam, tanaman dan rangkaian bunga diperiksa dan disiram dengan air. Kemudian di dusting pot atau vas bunganya. Biasanya di lobi itu ada tanaman-tanaman ataupun bunga-bunga yang digunakan untuk mempercantik lobi. Ya, jadi untuk pembersihan lobi itu tanaman juga dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Kan biasanya tanaman-tanaman itu ada yang daun-daunnya yang layu seperti itu diambilin daunnya, terus kemudian dibersihkan secantik mungkin, terus kemudian disiram. Kalau itu tanamannya butuh disiram, terus vas bunganya diapain? Didusting. Jadi jangan sampai ada debu di dalam hotel. Ya. Jadi tugasnya itu menjaga
merawat, ya kan, menjaga, merawat dan membersihkan. Jadi harus menjaga kebersihan yang ada di hotel. Jadi kalau ada debu langsung dusting gitu ya. Terus kemudian dusting pegangan pintu. Biasanya pintu lobi, kadang ada hotel yang ada pintunya, kadang ada hotel yang tidak ada pintunya. Kalau ada pintunya, berarti gagangnya itu, pegangannya itu harus dibersihkan juga. Caranya sama, di dusting. Habis itu di sweeping lantainya. Apa tadi sweeping? Nyapu. Terus di mopping. Apa mopping? Mengepel. Ya, jadi kita pakai bahasanya nanti jangan disapu, dipel, tapi kita menggunakan dusting, mopping, sweeping. Ya, ingat apa? Dusting, mopping, sweeping. Oke. Lanjut pembersihan koridor. Nah, di depan kelas itu juga koridor. Jadi ketika kalian membersihkan koridor di hotel itu hampir mirip sama membersihkan koridor yang ada di depan kelas. Koridor tadi apa toh? Lorong menuju kamar-kamar atau ruangan-ruangan yang ada di hotel. Yang pertama, prosedur pembersihan koridor. Periksa lampu jika ada kerusakan dan segera laporkan pada atasan. Jadi kalian tugasnya yang pertama, periksa terlebih dahulu lampu-lampu yang ada di koridor. Itu masih berfungsi atau tidak. Kalau misalkan ada kerusakan, gimana cara melaporkannya? Ya, karena kalian di sini ditempatkan di public area section, jadi yang pertama kalian lakukan adalah menghubungi satu supervisor housekeeping. Nanti bagian supervisor housekeeping akan melanjutkan ke bagian order taker. Masih ingat kan order taker itu apa? Masih. Oke, terus habis order taker, terus baru dilanjutkan ke bagian engineering. Jadi ada alurnya. Karena kalian punya atasan, public area section punya atasan yaitu supervisor housekeeping. Yang ketiga, biasanya di koridor itu pakainya pakai karpet. Ya, kalau karpet berarti cara membersihkannya gimana? Vacuum cleaner. Kalau lantai keramik gimana cara membersihkannya? Sweeping dulu, habis itu ya, jadi prosesnya dusting, sweeping, mopping. Ya, kalau kalian salah, misalkan mopping dulu, udah basah, terus kemudian di sweeping, bener apa salah? Terus kemudian di dusting, terus debunya jatuh lagi. Kan malah kerja 2 kali kalian. Ya. Terus sebelum kalian mopping, kalian harus meletakkan terlebih dahulu yang namanya floor sign. Apa tadi floor sign? Tanda. Ya, tanda kalau lantai ini basah atau licin. Kenapa kok itu dipasang? Biar? Ya, jadi ketika kalian sudah memasang floor sign, itu pasti tamu yang jalan atau tamu yang berlalu lalang itu akan melihat floor sign tersebut dan berhati-hati dalam berjalan. Jadi untuk mencegah adanya kecelakaan kerja. Terus kemudian prosedur pembersihan meeting room. Ya, tadi kalian sudah bilang meeting room itu dibuat meeting. Jadi hotel kan tidak hanya menyediakan kamar, restoran, tapi juga menyewakan meeting room. Meeting room yang pertama cara membersihkannya. Bersihkan sisa-sisa sampah setelah selesai acara. Jadi ketika kalian mau meeting, ada tamu hotel yang mau meeting atau menyewa meeting room, itu pasti yang menyiapkan juga pembersihan areanya itu public area section. Jadi otomatis ketika tamu itu sudah keluar, itu juga yang membersihkan public area section. Jadi sampah-sampah yang ada di meeting room itu diambilin semua, dibuang ke tempat sampah. Terus kemudian kayak posisi itu, kursi-kursi biasanya diambil, ditaruh di pojokan. Ya, terus di sudut ruangan. Habis itu
peralatan-peralatan semuanya, biasanya ada gelas, ada buku, itu dikembalikan ke tempat awal kalau misalkan tidak terpakai. Kalau misalkan kotor berarti juga dicuci. Ya, terus kemudian membersihkan tombol lampu. Jadi semua kan saya sudah bilang tadi di hotel tidak boleh ada debu. Ya. Jadi ketika kalian sudah masuk hotel, pasti kalian tidak akan menemukan yang namanya debu. Ada yang pernah menginap di hotel kan? Oh, belum. Besok saya ajak menginap ya. Ya, semester ini kita menginap ke hotel. Mau? Oke, agendakan ya. Terus kemudian untuk lantai karpetnya sama, pembersihannya menggunakan vacuum cleaner. Terus untuk lantai keramiknya juga sama, menggunakan sweeping, mopping, dan juga lift tamu yang membersihkan juga public area section. Caranya kalau lift tamu gimana membersihkannya? Di dusting, habis itu juga di sweeping, terus di mopping. Jadi 3 itu sudah paket komplit. Ya, kalau udah di dusting berarti harus di sweeping, berarti harus di mopping. Prosedur pembersihan restroom. Nah, restroom ini sangat krusial banget karena yang pakai juga orang banyak. Ya, biasanya kan restroom ini ada di sekitar lobi seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama, prosedur pembersihannya. Letakkan yellow sign di depan pintu toilet yang akan dibersihkan. Jadi, yellow sign itu harus ditempatkan di depan toiletnya, di depan pintunya. Jadi biar tamu tahu kalau itu ada pembersihan. Ya, terus ketika kalian membersihkan, kalian juga harus melihat kalau di dalam restroom itu tidak ada tamu. Jadi kalian tidak boleh membersihkan restroom ketika di dalamnya ada tamu. Jadi tunggu dulu tamunya keluar baru kita membersihkan. Yang kedua, buang sampah yang ada di tempat sampah restroom dan letakkan sampah tersebut di luar. Yang ketiga, flush toilet bowl dan bersihkan dengan chemical. Toilet bowl-nya di flush dulu, terus kemudian baru dikasih chemical. Habis itu digosok, habis itu di dusting bagian atasnya. Terus kemudian kacanya juga harus dibersihkan. Ya, karena biasanya ada tamu yang ke restroom itu cuma numpang ngaca. Jadi kalian nggak mungkin menemukan hotel kacanya burik. Ya kan? Pasti kacanya bersih dan bening. Ya, clean. Terus kemudian dusting menggunakan teknik glass sweeping seperti tadi, yang pakai apa tadi? Squeezer. Terus kemudian merapikan tisu. Nah, biasanya kan kalau tisu yang ada di restroom itu biasanya banyak tamu yang ngambil-ngambilin. Nah, kita harus menata gimana tisu tersebut rapi. Biasanya kalau di hotel tisunya dibentuk segitiga. Tahu segitiga? Jadi kan biasanya kan gini ya, apa namanya? Tisunya kan di sini ada tempatnya tisu, terus kemudian gini kan kita biasanya ngambil gini-gini. Nah, itu dilipat menjadi segitiga gini. Jadi bentuknya harus segitiga atau enggak dilipat, yang penting indah, ya rapi. Terus kemudian membersihkan lantai sama tekniknya sweeping dan mopping. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang PPT ini, oke? Ya. Kenapa kalau kita membersihkan kita disarankan untuk memakai sarung tangan? Oh, waktu pembersihan. Ya, waktu pembersihan kenapa kok kita disarankan memakai sarung tangan? Ada yang tahu jawabannya? Oh iya, coba Nilma. Biar tangan kita tidak kotor dan tidak terkena. Ya, biar tangan kita tidak kotor dan tidak terkena kuman, itu sudah bagus. Tetapi
alangkah baiknya ketika kita menggunakan yang namanya hand glove atau sarung tangan, itu gunanya untuk, kan kita membersihkan biasanya menggunakan bahan pembersih. Bahan pembersih itu sudah pasti di dalamnya ada kandungan kimianya. Kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, ada kemungkinan atau potensi besar kita akan terjadinya iritasi. Kalau tangannya itu sensitif. Tuh. Terus ada lagi? Ada dulu saya. Ya. Apa bedanya soft glue dan cotton glue? Soft glue dan cotton glue. Oke, soft glue. Soft glue itu adalah lap kain yang halus, ya, yang biasanya digunakan untuk membersihkan atau mendusting furniture. Itu soft glue. Kalau cotton glue itu lap kain cotton atau apa ya? Iya benar, lap kain cotton itu biasanya digunakan untuk membersihkan kaca. Ya, jadi itu bedanya soft glue sama cotton glue. Ada lagi? Udah nggak ada yang tanya? Mau ice breaking lagi biar nggak terlalu capek? Oke, berdiri lagi. Kita tepuk apa? Rimba. Sudah bisa tepuk rimba? Sudah. Oke, coba satu kali. Tepuk rimba. Satu kali lagi, tepuk rimba. Udah nggak ngantuk? Oke, silahkan duduk kembali. Selanjutnya, saya punya LKPD untuk kalian kerjakan tiap kelompok ya. Jadi ini sudah saya sediakan 3 LKPD. Silakan, karena kan kemarin sudah kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya apa aja namanya? Kelompok kreatif. Oke, kelompok menggemaskan. Oke, anaknya menggemaskan semua ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil kelompok. Oke. Kreatif. Ya, kelompok apa tadi? Lincah. Oke, kelompok menggemaskan, silakan duduk. Ya, jadi itu sudah saya kasih lembar kerja peserta didik. Ya, di situ ada studi kasus. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, gimana cara mengerjakannya. Yang pertama kalian harus menuliskan terlebih dahulu namanya di situ, nama kelompoknya apa, kelompoknya namanya siapa saja. Ya, terus kemudian kalian diskusikan, belajarlah untuk menerima pendapat temannya. Jadi jangan dominan. Kalau misalkan ada teman yang memberikan masukan atau memberikan sebuah solusi atau ide, kalian tampung dulu, terus kemudian kalian pikirkan bersama-sama ide ini patut nggak digunakan untuk LKPD kalian. Ya, terus untuk pengerjaan bisa 10-15 menit ini batas waktunya. Silakan sekarang dikerjakan. Ditulis dulu, jangan lupa nama kelompoknya namanya siapa aja ya. Dibaca dulu, dipahami kasusnya.
Di situ sudah ditulis peralatan apa aja yang perlu kalian tulis di situ. Terus kemudian caranya gimana membersihkannya, nanti presentasi maju ke depan per kelompok ya. Ada kesulitan? Dipahami dulu ya. Dianalisis dulu ya sebelum menentukan jawabannya. Studi kasus itu bakal kalian temui ketika besok kalian magang di hotel. Pasti ada seperti itu. Ada yang kesulitan, maybe? Udah tahu jawabannya? Oh, masih mikir. Masih menganalisis. Lumayan sulit. Gak apa-apa, kan diskusi ya. Jatuh. Kenapa Arya ngantuk? Pusing kenapa? Sambil dibayangkan ya. Jadi kalau kalian menjadi public area section terus ada kejadian seperti itu, apa yang kalian lakukan? Ya, soalnya nanti dibaca kalau waktu presentasi. Ya. Ya, diskusikan.
Kalau waktu diskusi seperti ini kalian boleh ngobrol loh ya. Ini kan sesi saling mengobrol, saling komunikasi antara teman, ya. Tapi nggak boleh berantem kalau beda pendapat, ya. Ya, nanti kalian baca. Satu aja yang baca. Masa semuanya baca? Ya, nanti dibagi. Iya, harus nunggu tamu keluar, masa tamu di dalam mau sikat. Namanya ngusir itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa sih studi kasusnya? Kalian dapat? Office karyawan, maksudnya karyawan menumpahkan. Iya, iya yang numpain berarti karyawannya kan di office ya, di kantornya ya. Berarti itu karyawan kan biasanya ada yang ngopi gitu, itu tumpah, apa namanya, kopinya tumpah, terus kemudian ngenai apa tadi, meja sama lantai. Berarti yang harus kalian bersihkan apanya? Meja sama lantai. Berarti sekarang kalian diskusikan gimana cara membersihkan meja tadi yang terkena kopi sama lantai yang ada bercak-bercak kopinya tadi. Ini kan pakainya lantai bukan karpet ya. Studi kasus. Studi kasus. Namanya studi kasus. Ya, masalah pembelajaran. Iya. Oh iya ya. Studi kasusnya itu apa? Studi kasus itu kayak Membersihkan apa itu? Oh, sarang laba-laba. Tahu kan sarang laba-laba apa yang digunakan, peralatan apa aja? Tadi di video juga sudah dijelaskan. Ya. terus buat semida dikasih semikal. Gimana tulisannya chemical? Semikal. Nah, gimana? Chemical tulisannya CHA, bukan CHE. CHA. Iya. Bacanya apa? Chemical. Jangan dibaca chemical ya. Ya, cairan pembersih, bahan pembersih. Membersihkan apa itu? Ada chemicalnya. Oh, restroom. Rest area. Kayak di tol aja ya, rest area. Restroom. Kenapa restroomnya itu? Airnya menggenang. Iya, bahaya. Harus cepat itu.
Kalau Muping, Muping maju apa mundur? Maju. Kalau maju apa enggak sudah dibersihkan terus kemudian diinjak lagi? Berarti maju apa mundur, Muping? Mundur. Tapi kalau kalian waktu proses Muping jangan lupa tetap meskipun mundur kalian harus tetap was-was di belakang ada tamu apa enggak. Jangan sampai nabrak, ya. Iya. Air menggenang di mana? Di atas, di langit-langit. Bocor itu namanya. Air menggenang ya di lantai lah. Boleh, terserah kalian. Kalau presentasi terserah kalian. Yang penting ini diselesaikan dulu baru presentasi. Ya. Iya, nggak apa-apa, semuanya ngomong juga nggak apa-apa. Ya. Gimana Arya, kelompok muda selesai? Masih berpikir? Kalau ketumpahan kopi di lantai itu perlu di sweeping apa enggak? Enggak. Ya, kalau di sweeping malah floor brushnya yang kotor. Ya. Jadi nggak perlu di sweeping, langsung di mopping. Ini penentuan apa ini? Oh, yang baca presentasi. Satu anak. Oh, dibagi. Persiapan ini buat presentasi. Kalian ada yang sebelah sini ada itu main home pimpah buat siapa yang nanti baca. Kalian udah menentukan? Mungkin ada yang sudah selesai. Jadi ini ada bagian salam, bagian ini ya? Iya. Sip. Ya. Kreatif. Jangan kalah, kelompok menggemaskan lebih gemes dari ini dong. Kenapa?
Ya iya, salam dulu. Masa tiba-tiba langsung ngomong ya? Ya seperti biasanya. Iya. Membahas studi kasus nih. Studi kasus. Oke, sudah? Siapa dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok apa tadi? Lincah. Oke, silahkan maju. Ya, menggemaskan ketiga. Oke, silahkan. Dengerin ya, ini soalnya berguna banget buat kalian ketika kalian magang. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus yang sudah diberikan oleh Bu Linda sesuai kelompok kami masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggita, nama saya Nada, Saya saya Windy, saya Sabina. Di sini saudari kami yang bernama Nada akan membacakan studi kasus yang sudah diberikan. Kepada saudari Nada dipersilakan. Sun Island Hotel mendapatkan komplain dari tamu karena Dengerin menemukan ya. laba-laba yang besar di koridor dekat kamarnya. Tamu tersebut takut laba-laba masuk ke dalam kamar sehingga meminta tolong untuk karyawan hotel membersihkan sarang laba-labanya. Bagaimana cara membersihkan sarang laba-laba tersebut? Soal ini akan dijawab oleh Agung. Jadi untuk jawaban pertama, peralatan yang digunakan adalah sarung tangan, masker, cleaning broom, floor broom, dustpan. Untuk jawaban kedua akan dibacakan oleh saudari Wiji. Jawaban yang kedua adalah langkah pertama, pakai sarung tangan untuk melindungi diri dari debu dan potensi alergi. Yang kedua, membersihkan sarang laba-laba dengan menggunakan serindu. Yang ketiga, setelah sarang laba-laba sudah bersih, sapu lantai yang ada di bawahnya dengan menggunakan floor broom. Yang keempat, langkah terakhir, sampah hasil menyapu tersebut dimasukkan ke dustpan. Itulah jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf pada kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok lincah. Silakan duduk. Ya, jadi itu tadi studi kasus mengenai sarang laba-laba. Ya, karena dimanapun tempatnya laba-laba pasti ada. Ya, jadi harus dibersihkan. Karena kan laba-laba kan juga nggak tahu kalau bikin rumah itu di tempat mana. Ya kan mereka kan nggak bisa berpikir. Jadi harus selalu dicek untuk sarang laba-laba biar tidak ada tamu yang komplain. Selanjutnya, oke, kelompok kreatif. Oke, sebelum itu ada sedikit pantun dari kita.
Oke. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat haruslah dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kreatif. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus yang diberikan oleh Bu Wilda. Kami dari kelompok kreatif akan membacakan suatu teks dari Sun Island Hotel memiliki sebuah masalah. Salah satu tamu hotel komplain ke bagian front office karena lantai restoran yang ada di sekitar lobi banyak air yang menggenang di lantai. Bagian front office segera menginformasikan ke departemen housekeeping agar segera membersihkan karena pada saat itu tamu sedang ramai. Bagaimana cara public area section membersihkan dengan cepat dan tepat? Untuk peralatannya akan dibaca oleh Ferry. Untuk peralatan nomor 1 floor squeezer, nomor 2 floor side, nomor 3 mop, dan nomor 4 hand glove, nomor 5 boots, nomor 6 max. Untuk langkah-langkahnya akan dibacakan oleh Sheila. Oke, jadi langkah-langkah pertama yaitu menunggu tamunya keluar dulu. Langkah kedua, pasang terlebih dahulu floor sign atau yellow sign di depan restroom. Ketiga, pakai hand gloves, boots, mask terlebih dahulu. Keempat, cek pembuangan air bermasalah atau tidak. Kelima, buang air yang menggenang tadi ke arah saluran pembuangan dengan menggunakan squeezer, dikasih sampel atau cairan pembersih. Yang terakhir, bersihkan lantai bekas air tersebut dengan menggunakan metode moving. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab dulu ya. Terus. Sebelum kita kembali, kita akan melakukan tepuk wow. Tepuk wow. W O W. Wow. Coba diulangi lagi yang kompak. Tepuk wow. W O W. Wow. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Selanjutnya, yuk kelompok menggemaskan. Ayo yang semangat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok menggemaskan ingin membahas tentang studi kasus yang kita dapat. Studi kasus yang kita dapat itu salah satu pihak hotel meminta bantuan kepada bagian housekeeping untuk membersihkan office karena salah satu karyawan telah menumpahkan kopi di atas meja dan lantai. Nah, bagaimana? Apa saja peralatan dan bagaimana langkah-langkahnya, teman-teman? Untuk peralatan yang digunakan, yang pertama load, yang kedua load. Langkah-langkah pembersihannya, letakkan load di atas meja yang terkena noda kopi agar noda tersebut resap. Langkah kedua, membersihkan meja menggunakan metode nesting. Oke. Langkah yang ketiga, mopping permukaan lantai yang terkena noda dengan menggunakan mop glove. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, itu tadi studi kasus yang bakal kalian temui atau sering kalian temui di hotel. Ya, jadi kan ketika kalian besok magang itu kalian kemungkinan juga ada di housekeeping departemen. Jadi bakal menemui kasus-kasus tersebut.
Oke, untuk selanjutnya mau dikasih soal terlebih dahulu. Saya punya soal pilihan ganda, ada 10 soal. Mau soal dulu apa tepuk dulu? Tepuk. Sekarang mau tepuk apa lagi? Tepuk. Wow, coba ikuti ini ya, punyanya si kelompok kreatif. Ayo. Oh, punya juga. Ya. Oke, berdiri dulu. Coba satu siswa dari perwakilan kelompok kreatif maju untuk menunjukkan kelompok apa namanya tepuk wow-nya. Ya, biar teman-temannya mengikuti. Bisa dilihat ini adalah kreativitas dari kelompok kreatif, yaitu tepuk wow. Caranya kalian juga ya nanti. Ya. Oke. 1, 2, 3. Wih, oh, wih, wow. Ulangi lagi. Teman-teman sudah bisa kan? Sini aja nggak apa-apa. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Wih, oh, wih, wow. Oke. Udah. Oh ya. Tepuk apa ini? Bentar, tepuk apa? Harimau. Oke. 2, 3. Jadi puas yang ini harus ditulis ya mukanya. Ya, Oke. ya. Ya, ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah silakan duduk. Ada lagi kelompok si menggemaskan ada? Oh, soft spoken. Oke. Ya, selanjutnya setelah tadi studi kasus, saya mau kasih kalian soal pilihan ganda, soalnya cuma 10 ya. Ini kalian kerjakan sendiri-sendiri, individu ya. Ya, saya akan bagikan cuma 10, tenang aja. Ya, ini tentang yang sudah kalian simak tadi. Ya. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa dikasih nama ya. Dikerjakan sesuai yang kalian pahami tadi ya. Bisa?
Kurang berapa dia? 3. Kurang 3. Ada yang sulit? Tidak. Mudah semua. Ya. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Oke. Semoga benar semua ya. Ya. Oke, lanjut. Setelah kalian sudah mengerjakan LKPD, studi kasus, terus kemudian ini tadi ada soal 10 soal, terus kesimpulan dari pertemuan hari ini itu apa? Kesimpulannya apa? Ya. Untuk mengetahui peralatan manual housekeeping dan cara-cara membersihkan aplikasi. Oke, kesimpulannya itu. Jadi dalam pertemuan hari ini kalian juga bisa tahu apa saja peralatan manual housekeeping. Kalau pertemuan yang kemarin kita akan membahas yang peralatan mechanical housekeeping, yang mesin. Nah, untuk hari ini kita sudah membahas tentang peralatan manual housekeeping. Terus apa lagi? Prosedur pembersihan. Oke, prosedur pembersihannya udah tahu berarti ya. Nah. Terus kemudian sebelum refleksi, Bu Wilda ada ice breaking ya, sebentar ice breaking sebentar. Silahkan kalian berdiri. Ya. Kalau yang ini agak berjarak ya. Ice breakingnya agak berjarak karena ya agak berjarak. Oke. Nanti ikuti instruksi Bu Wilda. Ya. Ikuti instruksi Bu Wilda. Yang pertama, konsentrasi. Ya. Kalau Bu Wilda bilang sesungguhnya, terus kemudian semut, kalian jawab kecil. Terus kalau misalkan Bu Wilda jawab bilang gajah, berarti kalian jawabnya besar. Itu sesungguhnya. Terus kemudian kalau Bu Wilda sudah memberi instruksi sebaliknya, berarti semut besar. Gajah kecil. Oke, coba latihan konsentrasi. Konsentrasi. Sesungguhnya. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke. Sebaliknya. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Gajah
Oke. Sekarang agak cepat. Ya. Sesungguhnya semut semut gajah semut gajah gajah semut semut gajah. Oke. Sebaliknya gajah semut. Nah, ayo kita salah. Ulangi. Semut gajah gajah salah lagi, Sheila. Oke, gajah gajah kecil apa besar? Semut besar. Oke, sudah. Silahkan duduk. Ya. Selanjutnya kita refleksi. Ya. Mungkin untuk pertanyaan refleksi ada 3. Ya. Apa yang telah dipelajari hari ini? Saya Oke. Apa yang telah dipelajari hari ini? peralatan housekeeping departemen dan prosedur cara membersihkan pabrik area. Oke. Terus kegiatan apa yang paling kamu sukai, Mas Arya? Ice breaking-nya. Oke, ada lagi? Sudah. Terus untuk pertemuan selanjutnya, apa yang kamu inginkan pembelajarannya? Seperti ini lagi. Oh, seperti ini lagi. Oke, ada lagi? Menurut saya, Ya, Nilma. mempelajari banyak peralatan yang ada di housekeeping. Itu yang diinginkan. Ya, Terus kemudian yang paling kamu sukai untuk pembelajaran hari ini apa? sekali saat ice breaking dan saat presentasi. Saat presentasi dan ice breaking. Saat mendiskusikan studi kasusnya suka apa enggak? Suka. Terus kemudian yang sudah kamu tangkap hari ini apa aja? Tentang peralatan manual housekeeping Mm-mm. dan juga ruang-ruangan yang ada di hotel juga dua-duanya. Oke. Ada lagi? Mungkin kelompoknya si ini? Ada? Tidak ada. Sudah? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, benar kita tetap akan membahas tentang housekeeping karena pelajaran kita housekeeping. Tapi pertemuan selanjutnya kita akan kalau tadi itu tentang public area section, kalau pertemuan selanjutnya itu tentang room attendant. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembersihan kamar dan pelayanan tamu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Oke. Karena sudah selesai, sekarang silahkan pimpin doa, Mas Arya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Sebelum Sebelum saya tutup, kita lakukan ice breaking yang pertama tadi, tepuk semangat, terus kemudian ice breaking apa tadi? Tepuk rimba sama tepuk wow. Oke, coba. Ayo, untuk yang terakhir. Yuk. Urut yang pertama tepuk semangat yang awal tadi ya. Masih ingat kan? Masih. Oke. Tepuk semangat. Oke.
Kemudian tepuk apa tadi? Rimba. Ya, coba tepuk rimba. Kalau digabung 2 kali tepuk rimba bisa? Bisa. Enggak. Jadi habis buha terus kemudian tepuk lagi. Ya, 2 kali tepuk rimba. Sekarang tepuk wow. Coba tepuk wow. Belum. Bentar, sabar. Oke. Saya ulang ya. Tepuk wow. 2 kali tepuk wow. Oke, silakan duduk. Saya tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan setiap harinya, entah itu di hotel, entah itu di rumah. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.